Shalom, selamat datang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun gereja kita GKPI Padang Bulan Medan yang ke-58. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkenannya Tuhan kepada gereja kita, gereja GKPI Padang Bulan Medan. Untuk itu, kami undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian untuk Tuhan. Marilah kita puji Tuhan dari lagu Mars GKPI. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI gereja Tuhan yang esa, imamat kudus dan rasul serta GKPI gereja Kristen yang teduh, membuat hati serta iman pun teguh, rukun bersama melayani dengan tulus, memberitakan Injil Tuhan yang kudus. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI, GKPI, hidup GKPI. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan kekuatan kepada orang yang lemah. Arahkanlah telingamu kepada seruan mereka yang berduka cita dan menghadapi pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencanamu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong dan tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa penderitaan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari
Pelengkap Kidung Jemaat nomor 179 ayat 1 sampai ayat 2. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat sama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah kita pada minggu hari ini yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat 14. Marilah kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang Aram itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan kepadanya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bila Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian.
Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku dan supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah dengar abdi Allah bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, kirimnyalah pesan kepada raja, "Begini, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di sana." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Maka aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir. Kemudian berpanen minum. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak itu akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Sampai demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita menyambut doa pengampunan dosa. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 2. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu.
dikasihi Tuhan, walau tak layak hati kita, walau kita patut dihukum atas dosa kita, yang sering kita berbuat, yang menyakiti hati sesama kita, dan juga terlebih menyakiti hati Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan atas dosa yang kita berbuat, agar Tuhan mengampuni dosa kita. Marilah kita berdoa di dalam hati. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah, kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menaikkan pujian syukur kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 ayat 1 sampai 2. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah.
bersyukur selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai ayat 3. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 sampai ayat 3. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan sulit
Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sana letak abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kiranya kasih yang melampaui segala akal dan pikiran boleh menyertai saudara-saudara sekalian. Atas rahmat Tuhan, biar kiranya saudara-saudara sekalian dipantaskan untuk disapa oleh firman Allah yang kudus ini, bahkan dijadikannya menjadi lahan yang subur bagi benih-benih kebenaran kerajaan Tuhan yang tersemaikan di tempat ini. Tuhan, hamba bersaksi bahwa tiada mungkin kebenaran sabdamu boleh terucapkan dari tempat yang mulia yang kau berkati ini, Bapa, tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Karena itu izinkan kuasa Roh Kudus-Mu boleh melanda hamba, memenuhi hati dan pikiran hamba, dan berkatilah dia untuk dapat berbicara lebih daripada apa yang telah dipersiapkannya bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah, renungan kita pada saat ini ditetapkan dari Injil Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Biarlah kita membacanya secara responsoria. Kita mulai. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Kita lanjutkan. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah, pembacaan kita mewacanakan kepada kita peristiwa di mana Yesus menyembuhkan 10 orang yang berpenyakit kusta. Peristiwa ini terjadi di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Itu laporan Injil Lukas. Kita tahu bahwa Galilea adalah kota orang Yahudi, kota yang terkenal. Sementara Samaria adalah wilayah yang oleh orang Yahudi dipahami sebagai tempat orang-orang penganut agama sinkretis. Sinkretis artinya semua agama ada di sana. Semua dewa-dewa dipuja di sana. Semua berhala ada di sana. Jadi mereka adalah penganut iman kepercayaan yang bercampur baur, bercampur-campur. Makanya orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang Samaria adalah orang-orang yang tidak suci lagi. Semula mereka memang orang Yahudi, tapi mereka membuka diri untuk kawin-mawin dengan penduduk sekitar. Akhirnya mereka memiliki keyakinan yang bermacam-macam. Nah, dengan demikian orang Yahudi mencanangkan tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Haram hukumnya kalau kawin-mawin dengan mereka. Mereka bukan lagi penganut monoteisme seperti yang dianut oleh orang Yahudi. Ada tembok yang sangat besar yang memisahkan secara sosial antara masyarakat Yahudi dan masyarakat Samaria. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Lukas mencatat keberadaan 10 orang penyakit yang berpenyakit kusta ini adalah berada di perbatasan Samaria dan Galilea. Itu catatan yang kita baca. Apa arti mereka berada di perbatasan? Bapak, Ibu, saudara, ini mau menggambarkan kepada kita bahwa
orang-orang kusta ini sengaja diisolir, sengaja ditempatkan ke tempat yang paling luar dari Galilea. Berada di tempat terdepan dari kota Galilea. Jadi di sana ada hutan-hutan. Di sana mereka diisolir, diasingkan sehingga tidak boleh berjumpa dengan orang-orang yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka benar-benar berada di dalam pengucilan. Itulah sebabnya diberitakan bahwa mereka dari jauh, ya, dari tempat yang jauh bersuara dengan suara nyaring, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya, mungkin sambil dada-dada begini ya, Yesus lewat dengan rombong-rombongannya. Mereka tahu, pernah mendengar nama Yesus, lalu Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seperti itu Bapak Ibu. Karena mereka tidak boleh dekat dengan orang sehat, dengan rombongan orang-orang sehat. Kemudian kita bertanya, kenapa harus dikucilkan? Kenapa harus diisolir? Kenapa harus diasingkan? Diasingkan, diisolir itu selain daripada penyakit kusta pada saat itu dipandang sebagai penyakit yang menular, juga dipahami sebagai penyakit yang datang akibat kutukan dari Tuhan. Karena ini kutukan dari Tuhan, maka hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Penyakit ini tidak mungkin disembuhkan oleh tenaga-tenaga medis, oleh tabib-tabib yang ada, oleh ramuan-ramuan yang ada pada saat itu, sampai mereka meninggal dunia. Dan Bapak Ibu Saudara, penyakit ini dianggap sebagai penyakit yang najis dan sekaligus menajiskan orang yang menyandangnya. Makanya mereka harus dijauhkan dari masyarakat. Dan penyakit ini juga, Bapak Ibu Saudara, dipandang sebagai penyakit yang menjijikkan. Mereka ini tidak boleh dekat-dekat dengan masyarakat yang sehat. Itulah sebabnya mereka diungsikan, dikucilkan, diberikan tempat yang paling ujung kota Galilea, berbatasan dengan Samaria. Di tempat di daerah terluar, di daerah terdepan. Bapak Ibu Saudara, hal yang lebih mengerikan lagi adalah ketika orang kusta ini diharuskan seperti yang diberitakan pada Imamat 13. Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Mari kita baca sama-sama. Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Ibu Saudara, dikatakan dia harus berpakaian cabik-cabik, compang-camping, nggak boleh berpakaian bagus. Walau dia mungkin punya uang, punya saudara-saudara yang bisa mengirimkannya baju, dia tidak boleh menggunakannya. Ya. Ini semua
dilakukan, diterapkan untuk menandai bahwa mereka sedang mengidap penyakit kusta. Dan supaya orang-orang bisa menjaga jarak dengan mereka. Melakukan keep distance. Tidak ada ruang untuk bertemu dengan mereka supaya tidak menular. Dan supaya juga ketika orang-orang sehat melihat mereka keluar dari kediamannya, dari tempat keterasingannya, dari tempat pengasingannya. Mereka masyarakat yang sehat, masyarakat biasa, masyarakat normal dapat menghukum mereka dengan melempari mereka dengan batu sampai mati. Demikian kejamnya Bapak Ibu Saudara. Mereka harus berpakaian cabik-cabik, pakaian yang koyak-koyak, compang-camping. Kemudian rambut mereka harus berurai, tidak boleh disisir, harus berantakan. Dan mereka harus selalu menutupi wajah mereka. Dan selalu menyebutkan tentang keberadaan mereka. Najis, najis, najis. Demikianlah mereka benar-benar terkucil, terasing, terpinggirkan. Stigma-stigma buruk terus diberikan kepada mereka. Ya untuk kita di sini sekarang ini ya stigma buruk itu dikenakan kepada orang-orang penyandang HIV/AIDS. Mereka dikucilkan. Ya padahal sesungguhnya nggak apa-apa. Selama darah kita tidak bergabung dengan mereka nggak ada masalah. Makan bersama-sama dengan mereka, oke, no problem. Tidur bersama-sama dengan mereka nggak ada masalah. Bergesekan dengan mereka nggak bermasalah. Magic Johnson pengidap penyakit HIV/AIDS, ya pemain NBA, mereka bersentuhan dengan pemain-pemain lain, no problem. Tapi demikianlah stigma-stigma buruk diberikan kepada mereka HIV/AIDS. Persis sama dengan stigma buruk yang diberikan kepada para penyandang penyakit kusta ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Di antara ketidaksukaan yang diletakkan orang-orang sehat terhadap orang penyakit kusta, terhadap penyandang HIV/AIDS, ingatlah Tuhan Yesus mengasihi mereka. Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Walau dari jarak yang agak jauh, Yesus juga berkata, merespon mereka. Ketika mereka berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Tuhan Yesus merespon mereka Bapak Ibu Saudara. Pergilah, pergilah. Tunjukkan, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Walau mereka diisolir oleh masyarakat yang sehat. Walau mereka diasingkan. Walau mereka tidak disukai. Tapi Yesus mengasihi mereka. Dan Yesus bertindak. Saudara-saudara kekasih, kebenaran rohaninya bagi kita adalah mungkin kita sama dengan orang si kusta tadi. Mungkin di antara kita ada yang sedang dikucilkan. Atau ada kita yang sedang tertekan oleh perasaan bersalah kita. Atau ada di antara kita yang sedang dibuang oleh kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Kita mungkin terjerembab dalam kejatuhan yang paling dalam hidup kita. Sejauh apapun jatuhnya kita Bapak Ibu Saudara, sedalam apapun dosa-dosa kita yang kita lakukan, Tuhan Yesus mengasihi Anda.
Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Ya. Sejauh manapun keterasingan yang kita miliki pada saat ini, keterkucilan kita diisolasi, kita tidak disukai, kita ditolak. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengatakan Yesus mengasihimu. Maka dari kejatuhan yang terdalam berserulah kepada Tuhan, Yesus Guru, kasihanilah aku. Kasihanilah kami, kasihanilah saya. Jesus, have mercy on me. Tuhan Yesus, berilah kepadaku rasa kasihan. Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus menjawab para kusta yang berseru memanggil namanya, memohon belas kasihannya. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mungkin perkataannya enggak seperti itu, mungkin berseru juga ya. Orang itu jauh di sana, Yesus dari jauh di sini, mungkin Yesus bilang begini juga. Pergilah, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Pergi. Pertanyaannya, kenapa harus kepada imam-imam Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, jawabannya adalah karena pada saat zaman itu yang menentukan seseorang berpenyakit kusta atau tidak bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang tabib, bukan. Tapi imam. Karena mungkin pemahamannya kutuk itu berasal dari Tuhan, maka imam itulah yang menentukan apakah dia terkena kusta atau tidak. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena seorang imam Yahudilah yang mengetahui apakah seseorang telah sembuh dari penyakit kusta atau belum. Ada orang-orang yang datang kepada imam-imam memperlihatkan kustanya, lalu untuk masa-masa kesembuhannya, imam inilah yang menentukan, kamu harus istirahat 7 hari, atau diperpanjang 7 hari lagi. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi imam-imam yang menentukan. Makanya Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Tapi saudara, tahukah kita resiko yang harus dipertaruhkan oleh si kusta ini ketika mereka harus pergi menjumpai imam-imam itu? Tahukah kita? Ya. Bapak Ibu Saudara, resikonya ketika mereka harus pergi kepada imam-imam, mereka berada di pengasingan, di hutan-hutan, di pinggiran-pinggiran kota, di perbatasan-perbatasan kota, lalu mereka harus pergi menjumpai imam yang ada di kota. Bapak Ibu Saudara, maka orang-orang yang melihat mereka dalam pakaian compang-camping, dalam wajah yang tertutup, dengan mulut yang selalu berucap najis, 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 dengan rambut yang tidak karu-karuan, mereka bisa dirajam dengan batu oleh masyarakat setempat yang berjumpa dengan mereka. Karena tidak ada imam di perbatasan Bapak Ibu. Imam-imam itu ada di bait suci. Imam-imam itu ada di kota. Lalu ketika mereka keluar dari pengasingan mereka, dari keterpencilan mereka, mereka akan berjumpa dengan masyarakat yang sehat dan mereka akan dirajam sampai mati karena telah menyalahi aturan Ibrani, aturan Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka pergi menjumpai imam-imam, pergi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka,
Bapak Ibu Saudara, mereka sesungguhnya sadar, sesadar-sadarnya mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi demi iman yang apa yang dikatakan Yesus Kristus kepada mereka, mereka terus bergerak, tidak peduli apa yang mereka akan alami. Tidak peduli jadi apakah mereka nanti. Seakan-akan mereka berprinsip, mempunyai prinsip hidup seperti yang dilakukan oleh Paulus Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mereka sedang membiarkan dirinya hidupnya terancam, tetapi semua kekhawatiran ini tidak diberikan mereka untuk menguasai mereka. Mereka tetap berjalan meninggalkan pengasingan mereka menuju imam-imam yang ada di kota. Bapak Ibu Saudara, justru iman inilah yang menyelamatkan mereka. Iman inilah yang menyembuhkan mereka. Iman inilah yang berkarya memulihkan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pembelajarannya bagi kita. Iman tidak hanya tentang sesuatu yang dipercayai. Enggak. Iman itu tidak hanya tentang sesuatu yang diyakini lalu berpangku tangan, seperti itu, tidak. Tapi iman itu adalah tentang sesuatu yang harus dilakukan. Iman itu adalah tentang sesuatu yang siap untuk dikorbankan. Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah berseru seperti ini Bapak Ibu. Bukan orang-orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi yang masuk dalam kerajaan Allah itu adalah mereka yang melakukan perintahku. Itu Matius 7 ayat 21. Jadi iman bukanlah sesuatu yang hanya dipercaya lalu ditunggu, tidak. Tetapi sesuatu yang harus dilakukan, yang siap untuk mengorbankan sesuatu. Petani A dan B sama-sama berdoa supaya hujan turun agar mereka dapat mengolah lahan pertaniannya. Petani A berdoa lalu menunggu-nunggu sampai turun hujan. Sedangkan petani B berdoa supaya turun hujan, setelah berdoa amin, dia ambil alat-alat pertaniannya, dia pergi ke ladangnya, melakukan apa yang semestinya dilakukan di ladangnya. Lalu hujan pun turun ke pertanian B tadi, karena dia beriman lalu melakukan, dia berdoa lalu melakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, iman itu meliputi sesuatu yang mana kita berani untuk melakukannya. Tidak hanya percaya-percaya begitu saja, menunggu-nunggu saja. Iman itu bercerita soal apa yang bisa kita korbankan, apa yang bisa kita lakukan. Seperti 10 orang kusta tadi, mereka sadar tentang apa resiko yang harus mereka dapatkan di perjalanan. Ketika mereka harus keluar dari pengasingan mereka, dia tahu mereka akan mati dirajam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah keajaibannya. Sebelum mereka berjumpa dengan masyarakat sehat, sebelum mereka dilihat oleh orang-orang sehat, mereka keburu sembuh. Sembuh, lepas tahir dari kustanya. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan dari antara mereka yang sembuh itu 9 orang pergi. 1 orang kusta. Orang kusta yang sembuh itu yaitu orang Samaria datang kembali kepada Yesus. Balik kanan gerak lalu bersujud di kaki Tuhan Yesus, mengucap syukur. Bersyukur secara luar biasa karena kesembuhan yang dia alami.
Yesus bertanya, bukankah tadi semua orang yang 10 orang tadi telah tahir, telah sembuh? Kemanakah yang 9 orang? Kemanakah? Mengapa hanya 1 orang saja, itu pun orang Samaria yang kembali menyatakan syukurnya? Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Samaria dikatakan tadi adalah orang yang tidak peduli, tidak mau tahu dengan iman orang Yahudi, dengan keyakinan orang Yahudi. Sementara orang Yahudi tahu bahwa ketika kustanya sembuh, itu pasti dari Tuhan. Tapi kemana mereka? Tidak tahu. Mereka tidak datang mengucapkan terima kasih, tidak datang bersyukur. Tapi justru orang Samaria yang tidak tahu menahu tentang iman Yahudi, orang inilah yang datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada kebenaran Injil yang mengatakan kepada kita di banyak tempat, ya, ada banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan orang yang terakhir menjadi yang terdahulu. Orang-orang Yahudi yang 9 itu adalah orang yang terdahulu, tapi justru yang telah menjadi terdahulu di sini adalah orang Samaria itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mewaspadai diri kita. Jangan sampai kita sekarang yang tercatat sebagai orang-orang terdahulu pemilik keselamatan, akhirnya menjadi terkemudian atau bahkan tidak masuk. Ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, bisa jadi Abu Bakar Bashir akan mendahului kita masuk dalam kerajaan Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Bukankah di sketsa masyarakat kita memiliki apa yang namanya kesalehan yang seharusnya ada pada kita, kasih, kemampuan menghormati orang lain seharusnya ada pada kita, justru sekarang ada menjadi milik-milik orang-orang yang gamis. Justru di mana kesalehan kita, di mana kasih kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang berani kita korbankan untuk bersyukur kepada Tuhan? Apa yang bisa kita tunjukkan untuk menandakan bahwa kita telah memiliki keselamatan? Oleh karena Yesus telah selesai mengerjakannya di salib. Bapak Ibu Saudara, ini masih cerita iman yang ketika beriman ada berkat. Ketika ada iman ada harapan. Rasul Petrus pernah bertanya, "Guru, kami telah meninggalkan pekerjaan kami. Kami telah meninggalkan ayah ibu kami. Kami telah meninggalkan saudara kami laki-laki, saudara kami perempuan. Hanya untuk mengikut Engkau. Lalu sekarang apakah yang akan kami peroleh?" Saudara-saudara kekasih, Tuhan Yesus menjawab mereka, "Barang siapa yang kehilangan saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, barang siapa yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan ayah dan ibunya, karena mengikut aku, akan memperolehnya 100 kali lipat." Itu jawaban Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, ini masih soal ada iman, ada harapan. Ada iman, ada anugerah. Ada iman, ada berkat. Bagaimana jika iman kita yang dituntut, lalu pada kenyataannya kita lost sama sekali, lost secara total, kita kehilangan segala-galanya. Bukan, tidak ada tuaian yang kita tuai.
Apakah kita ingkar, Bapak Ibu Saudara? Kalau iman ada harapan, ada iman ada berkat, ada iman ada anugerah yang bisa kita tuai. Itu normal, Bapak Ibu. Tetapi jika kita dituntut untuk beriman, lalu kita tidak menuai apa-apa di dunia ini, loss total, kita kehilangan segala-galanya. Apakah kita tetap ikut Yesus? Apakah kita tetap mempertahankan iman kita? Ataukah kita ingkar? Ya. Seperti Stefanus yang mati dirajam dengan batu, Yakobus yang dipenggal kepalanya, Filipus yang disalibkan di Ethiopia, Matias yang mati ditombak, Andreas yang mati disalib, Markus yang mati diseret dengan kuda. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita yakin bahwa orang-orang ini telah menuai mahkota kehidupannya di sorga. Dia percaya tapi kehilangan segalanya. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang besar di sorga. Namun karena iman mereka yang begitu dahsyat, yang membiarkan diri mereka kehilangan segala sesuatunya, menjadi benih-benih iman bagi kita. Menumbuhkan iman yang baru dalam diri kita. Tanpa mereka martir, mungkin kita tidak sampai mengenal penginjilan itu sampai sekarang. Tanpa mereka sedia mengorbankan segala-galanya, tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak percaya kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, adakah kita telah menjadi orang beriman? Adakah kita benar telah menjadi orang yang percaya? Hadir di gereja ini Bapak Ibu Saudara belum identik sebagai orang beriman, belum identik. Kita anggota KOR belum identik. Kita guru sekolah minggu belum identik dengan seorang beriman. Sebab iman itu menuntut apa yang bisa kita lakukan di luar sana. Bukan apa yang kita perlihatkan duduk manis di tempat ini, mendengar, bernyanyi, memuliakan Tuhan. Tetapi tentang apa yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat sana. Bagaimana kita melakukan studi kita dengan baik dan benar. Bagaimana pergaulan kita di tengah masyarakat. Apa yang bisa kita layankan kepada saudara-saudara kita. Itulah iman. Selagi saya katakan bahwa bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, kepadaku, kata Yesus, yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan perintahku. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, iman itu bukanlah soal ucapan-ucapan semata, tetapi tentang sesuatu yang apa kita dapat kerjakan, apa yang bisa kita beri. Iman itu apa yang bisa kita korbankan. Ya. Mungkin kita bisa menyatakan rumusan iman rasuli pada saat ini. Aku percaya, aku percaya. Ya, saya mau koreksi ya. Saya perhatikan tadi ketika kita menyatakan pengakuan iman, itu ikrar itu Bapak Ibu. Itu ikrar saudara-saudaraku. Bukan doa. Itu ikrar kita. Di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Kita berikrar di sana. Karena itu cara berikrar kita begini. Saya perhatikan tadi semua ada yang begini. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Hanya satu yang saya lihat begini. Maka berikrarlah. Siap berikrar. Kita diminta berdiri, siap berikrar. Katakan ikrarmu, aku percaya.
kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja. Begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi mengucapkan itu belum identik dengan beriman. Lanjutkanlah apa yang kita katakan itu di luar sana. Di tengah masyarakat dalam kehidupanmu sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, apakah kita orang yang percaya? Apa yang berani kita saksikan? Apa yang berani kita korbankan? Apa yang berani kita beri? Untuk menutup khotbah ini, saya menceritakan ada satu keluarga di satu desa di India. Desa ini menganut agama Hindu yang fanatik. Tapi satu keluarga ini ujuk-ujuk datang dari mana-mana, datang tinggal di desa itu dengan membawa iman kepada Kristus Yesus. Ya, mereka bernyanyi, keluarga ini bernyanyi di rumahnya, berdoa di rumahnya. Dan ini terlihat aneh oleh keluarga-keluarga sekitar mereka. Lalu isu dikembangkan, gembar-gembor dikembangkan, kemudian sampailah kepala desa lalu membawa mereka ke alun-alun untuk meminta supaya mereka di hadapan masyarakat umum bisa meninggalkan iman percayanya kepada Yesus Kristus dan kembali kepada iman semula, yaitu agama Hindu. Bapak Ibu Saudara, kepala rumah tangga seorang bapak, seorang istri, 2 orang anaknya berdirikan di tengah-tengah keramaian orang banyak di sebuah alun-alun. Lalu si kepala desa bertanya, apakah kalian dapat menolak, mengingkari iman kepada Yesus Kristus? Bapak ini gak tahu bilang apa, menjawab apa, dia diam saja. Lalu diancam, kalau kalian tidak mau menolak iman kepada Yesus Kristus, maka anak kalian yang 2 ini akan mati sekarang juga. Nah Bapak Ibu Saudara, karena bingung, lalu si keluarga ini, bapak ini menyanyikan, teringat akan nyanyi gubahannya. Dia bernyanyi, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Bapak Ibu Saudara, karena itulah jawabannya, maka dibunuhlah anaknya, dikepenggallah kepalanya, 2-duanya mati di tempat. Sekarang kesempatan kedua, kalau tidak menolak imanmu kepada Yesus Kristus, maka istrimu akan mati. Saudara kekasih, pria ini, bapak ini tidak tahu mau menjawab apa. Lalu dia teringat akan gubahannya, nyanyiannya ayat kedua. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Karena itu jawabannya, dibunuhlah istrinya di depannya. Sekarang kesempatanmu yang terakhir. Kalau tidak, kau pun mati pada saat ini seperti anakmu dan seperti istrimu. Dan kemudian si bapak ini tidak tahu berbuat apa lagi, dia pasrah, dia kembali
menyanyi gubahannya yang ketiga. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Setelah ini jawaban yang diberikan, dia juga dibunuh mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam waktu yang berjalan, tetesan darah itu berbunyi, menumbuhkan iman dari kepala desa. Kepala desa tidak bisa tidur oleh karena si bapak ini tetap bertahan atas imannya. Dan akhirnya si kepala desa ini percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus. Dan kemudian mempengaruhi semua masyarakatnya. Sedesa itu kemudian ke tingkat lebih besar, ke tingkat provinsi, Yesus kemudian dipercaya sebagai juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, bagaimana kalau kita dituntut sesuatu di mana kita akhirnya kehilangan segala-galanya, loss total. Apakah kita ingkar? Atau kita tetap mengikut Yesus? Bapak Ibu Saudara, pesan firman ini mengatakan kepada kita, ambillah keputusan untuk mengikut Yesus. Sebab hidup di dunia ini sementara, tapi hidup kekal kita selama-lamanya. Kita bernyanyi dulu. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Tolong musiknya. I have decided to follow Jesus, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus keputusanku ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Don't none go with me, still I will follow. Don't none go with me, still I will follow. Don't none go with me, still I will follow. Don't none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Tetap ku ikut walau sendiri ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara-saudara kekasih, jadilah pengikut Yesus sampai akhirnya. Jangan biarkan satupun yang menggoyahkan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Imanmu itulah yang menyelamatkanmu. Namun iman tidak hanya cerita, tidak hanya wacana tentang apa yang dipercaya, tetapi tentang apa yang bisa kita lakukan kepada banyak orang. Amin, kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada saat ini. Dikala kami kau sapa dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa imanlah yang menyelamatkan kami. Bapa Surgawi, sama seperti si kusta yang dari kejauhan berseru kepadamu, Yesus Guru, kasihanilah kami. Demikian juga kami Bapa, dari keterasingan kami, dari kejatuhan-kejatuhan kami berseru kepadamu, Yesus Guru, kasihanilah kami. Bapa yang baik di sorga, biarlah sapaan firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa iman bukan wacana tentang apa yang dipercaya, tapi iman adalah tentang apa yang dilakukan, apa yang siap kami korbankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuatkan kami ketika kami dicobai, digoda oleh dunia ini. Biarlah kiranya kami tetap bertahan memilih Tuhan Yesus. Kami tidak akan ingkar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Saudara, tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Berilah yang terbaik. Untuk itu sebagai dasar persembahan kita, kami membacakan firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan, amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera. Hadapilah kenyataan hidup ini dengan sebagai kesempatan untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya arahkanlah hati dan pikiranmu ke hadirat-Nya dan terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.